Sektor industri merupakan salah satu sektor terpenting dalam perekonomian di Indonesia. Sektor produksi menyumbang paling banyak untuk PDB di Indonesia sebanyak 50%. Sektor industri manufaktur merupakan subsektor industri yang paling dominan di Indonesia. Pada awal tahun 2023, Kementerian Perindustrian memproyeksikan pertumbuhan industri manufaktur mencapai 5,36%. Sektor industri manufaktur terdiri dari beberapa subsektor, di antaranya adalah industri tekstil, pakaian jadi, kulit dan barang dari kulit, kayu dan produk kayu, barang dari logam, mesin, dan lain-lain. Sektor industri di Indonesia masih cenderung terfokus pada industri pengolahan. Hanya sekitar 20% dari total produksi industri Indonesia yang merupakan produk jadi. Sisanya merupakan bahan baku atau produk setengah jadi. Sektor industri di Indonesia masih terkendala oleh berbagai faktor, seperti infrastruktur yang kurang baik, keterbatasan sumber daya manusia, dan masih rendahnya tingkat inovasi di sektor industri. IKI merupakan tingkat optimisme industri pengolahan terhadap perekonomian. Febri Henry Anthony Arif saat menyampaikan rilis IKI pada Januari 2023 di Jakarta mengatakan, kami berharap IKI menggambarkan kondisi industri terkini sehingga membantu dalam penciptaan kebijakan yang berkualitas sesuai dengan fakta di lapangan. Pada awal tahun 2023, kinerja industri pengolahan menunjukkan ekspansi. Berdasarkan data IKI pada Januari 2023, peningkatan IKI disumbang oleh 12 subsektor industri yang ekspansi dengan kontribusi sebesar 80,1% terhadap pembentukan PDB Industri Manufaktur Nasional di triwulan 3 tahun 2022. Industri minuman dan industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional yang sebelumnya mengalami kontraksi pada Januari ini menunjukkan ekspansi. Sebaliknya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan pada bulan ini menjadi terkontraksi. IKI juga menggambarkan kondisi industri pengolahan dan juga prospek bisnis di Indonesia selama 6 bulan ke depan. Dari 23 subsektor industri pengolahan, terdapat 17 subsektor yang memiliki tren positif atau mengalami peningkatan nilai IKI. 3 subsektor yang mengalami kenaikan tertinggi yaitu industri angkutan lainnya, industri kendaraan bermotor, trailer dan semi-trailer, dan industri percetakan dan reproduksi media rekaman. Pesanan baru pada industri kendaraan bermotor, trailer dan semi-trailer lebih banyak mendapatkan kontribusi dari pesanan domestik sebesar 77%. Nah, untuk selanjutnya, sektor yang memberikan kontribusi terbesar kedua dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah sektor perdagangan. Sektor perdagangan memberikan kontribusi sebesar 12,94%, diikuti dengan tren pertumbuhan perdagangan selama 45 bulan berturut-turut. Padahal di tahun 2024 Indonesia mengalami berbagai tantangan, yaitu dari tantangan domestik yang berasal dari tantangan global. Lalu, apa aja sih tantangan domestik? Nah, tantangan domestiknya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dampak pemilu 2024 menimbulkan ketidakpastian politik dan ekonomi yang selanjutnya dapat mempengaruhi keputusan investasi dan belanja konsumen. Yang kedua, kenaikan harga pangan dan energi global dapat menyebabkan inflasi di Indonesia meningkat dan menurunkan daya beli masyarakat serta memperlambat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, rupiah diperkirakan berpotensi melemah terhadap dolar Amerika Serikat pada tahun 2024 sehingga dapat menyebabkan harga barang-barang impor menjadi lebih mahal dan meningkatkan biaya produksi bagi perusahaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kinerja sektor perdagangan Indonesia mencatat nilai surplus neraca perdagangan sebesar 4,47 miliar dolar Amerika pada Maret 2024. Surplus tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan surplus pada Februari 2024 sebesar 0,83 miliar dolar Amerika.
Bank Indonesia memandang perkembangan ini positif untuk menopang ketahanan eksternal perekonomian Indonesia lebih lanjut. Kedepan, pemerintah diharapkan untuk terus memperkuat sinergi kebijakan dan otoritas lain guna terus meningkatkan ketahanan eksternal dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Bersumber dari surplus neraca perdagangan non-migas yang meningkat signifikan. Neraca perdagangan non-migas pada Maret 2024 tercatat surplus sebesar 6,51 miliar dolar AS, lebih tinggi dibandingkan surplus pada bulan sebelumnya sebesar 2,6 miliar dolar AS. Surplus neraca perdagangan non-migas sejalan dengan ekspor non-migas yang meningkat mencapai 21,15 miliar dolar AS. Kinerja positif ekspor non-migas tersebut didukung oleh ekspor komoditas berbasis sumber daya alam, seperti logam mulia dan perhiasan permata, besi dan baja, serta lemak dan minyak hewani nabati, maupun ekspor produk manufaktur seperti mesin dan perlengkapan elektrik serta berbagai produk kimia. Berdasarkan negara tujuan, ekspor non-migas ke Tiongkok, Amerika Serikat, dan India tetap menjadi kontributor utama ekspor Indonesia. Adapun defisit neraca perdagangan migas tercatat meningkat ke level 2,04 miliar dolar AS pada Maret 2024, sejalan dengan peningkatan impor migas yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan ekspor migas. Yang ketiga, kinerja ekspor minyak asiri Indonesia pada bulan Januari hingga Februari 2024 mencapai US dollar 32,86 juta, meningkat 18,65% dari tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh banyaknya proyek konstruksi global yang signifikan setelah tahun 2022. Meskipun kinerja yang kuat pada tahun 2019 hingga 2021, ketegangan geopolitik di Eropa pada tahun 2022 menyebabkan ketegangan barang dan menyebabkan kerugian sebesar 172,57 juta US dollar. Berkaca pada proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 sebesar 5,0%. Oleh karena itu, pemerintah perlu berfokus pada sektor perdagangan dengan stabilisasi, lalu juga pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Yang ketiga yaitu melindungi masyarakat yang rentan, serta terakhir yaitu mereformasi struktural. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam menyediakan pangan masyarakat, pangan ternak, dan penyediaan bioenergi. Peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam negeri dengan target 1%, realisasi 1,10% dengan capaian 110%, atau bisa dikatakan sebagai sangat berhasil. Kementerian Pertanian telah menetapkan 3 kelompok komoditas pangan strategis yang terdiri dari 14 komoditas, yaitu kelompok komoditas tanaman pangan, padi dan jagung, hortikultura, cabai, bawang merah, bawang putih, produk peternakan berupa daging, yaitu daging sapi, daging kerbau, daging kambing, daging domba, daging ayam, dan daging itik, serta susu dan telur. Target kinerja peningkatan ketersediaan pangan strategis dalam negeri tahun 2023 diharapkan naik sebesar 1%. Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana pada tabel berikut, diperoleh hasil sebesar 1,10%, sehingga capaian kinerja Kementerian Pertanian untuk indikator kinerja sasaran strategis peningkatan ketersediaan pangan strategis ini sebesar 110%.